Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Handayani, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 22, Kelompok 2 dengan nomor daftar hadir 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas agenda pertama yang membahas analisis isu kontemporer tentang efektivitas kinerja individu di instalasi bedah sentral Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan dengan Widya Iswara Bapak Dr. Andes Saifur Rahman MPD. Tahapan analisis yang saya lakukan, yang pertama adalah identifikasi isu, yang kedua adalah analisis tapisan isu dengan metode APKL dan USG, yang ketiga adalah analisis isu dengan diagram Fishbone dan SWOT, yang keempat adalah alternatif penyelesaian masalah. Hasil identifikasi isu efektivitas kinerja yang terjadi di ruang instalasi bedah sentral Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang pertama adalah belum tersedianya sarana atau ruang penerimaan pasien anak untuk menurunkan kecemasan anak di ruang penerimaan kamar operasi. Yang kedua adalah belum optimalnya penjadwalan operasi elektif dengan batas pendaftaran yang sudah ditentukan, yaitu jam 3 sore. Yang ketiga adalah belum optimalnya pengisian logbook oleh perawat di instalasi bedah sentral. Dan yang keempat adalah belum optimalnya pelaksanaan checklist keselamatan pasien atau surgical safety checklist pada pasien di kamar operasi yang sesuai dengan SOP. Identifikasi isu dengan metode APKL atau aktual, problematika, khalayak, dan layak ditemukan hasil dengan prioritas utama yaitu masalah belum optimalnya pengisian logbook oleh perawat di instalasi bedah sentral dengan total nilai 20. Setelah itu, saya melakukan identifikasi isu dengan metode USG atau Urgent, Seriousness, dan Growth. Ditemukan hasil yang sama dengan metode APKL, yaitu peringkat pertama, masalah belum optimalnya pengisian logbook oleh perawat di instalasi bedah sentral dengan total nilai 15. Optimalisasi pengisian logbook adalah hal yang sangat mendesak atau urgensi karena fungsi logbook yang pertama adalah sebagai bukti pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan perawat bahwa perawat telah melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan kompetensinya. Isu tersebut juga berdampak serius karena logbook digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kompetensi klinis dan alat pertanggungjawaban perawat terhadap penugasan klinis yang diberikan kepadanya. Jika isu tersebut tidak segera ditangani, maka akan meningkatkan ketidakoptimalan terhadap kewajiban pengisian logbook oleh perawat di instalasi bedah sentral. Kemudian saya menggunakan alat bantu analisis isu menggunakan pendekatan Fishbone diagram. Yang pertama adalah dari faktor surrounding atau lingkungan, ada tabel pengisian logbook yang rumit serta kurangnya teknologi pendukung pengisian form logbook. Dari sistem adalah kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan pengisian logbook serta logbook kurang praktis. Sedangkan dari sisi supplier atau individu, ada kebiasaan perawat menunda pengisian logbook dan kurangnya kesadaran perawat bahwa logbook adalah bagian dari tugasnya. Setelah itu, dari sisi skill adalah kurangnya pengetahuan perawat tentang pentingnya pendisiplinan pengisian logbook serta belum optimalnya sosialisasi pengumpulan logbook tepat waktu. Alat bantu analisis isu menggunakan analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, sudah ada tersedianya format logbook. Yang kedua, sudah dilakukan sosialisasi pengisian form logbook. Dari sisi weakness atau kelemahan, yang pertama adalah kurangnya pengawasan dalam pengisian logbook. Yang kedua adalah tidak praktis karena masih menggunakan cara manual. Dari segi opportunities atau peluang, yaitu tersedianya aplikasi pendukung untuk pengisian logbook secara praktis dengan menggunakan aplikasi Google Sheet. Sedangkan yang menjadi threats atau ancaman adalah perawat tidak mengisi form logbook.
Alternatif pemecahan masalah dari masalah belum optimalnya pengisian logbook oleh perawat di instalasi bedah sentral, saya gunakan alternatif pertama, yaitu memasukkan format logbook yang sudah tersedia ke aplikasi pendukung berupa Google Sheet dan sosialisasi pengisian logbook melalui Google Sheet. Tahapan yang dilakukan adalah yang pertama, konsultasi kepada kepala ruangan, yang kedua adalah menentukan format logbook, yang ketiga adalah memasukkan format logbook yang disepakati menjadi format Google Sheet, yang keempat adalah sosialisasi pengisian logbook menggunakan Google Sheet dengan metode persentase langsung dan simulasi tahapan pengisian. Output yang diharapkan, perawat instalasi bedah sentral dapat mengisi logbook secara optimal dan tepat waktu menggunakan Google Sheet. Pihak yang terkait adalah kepala ruangan IBS, perawat IBS, dan komite keperawatan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.